One, two, three, come on! Come on, come on. Nama saya Irma Yanti Sinaga, NIM terakhir 13. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah 2017. Di sini saya akan membuat video mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, hari ini Ibu absen dulu ya, satu-satu. Lia, Maya, Yanti, Dwi, Ulpa. Baiklah, sepertinya hari ini hadir semua ya. Baiklah, sebelum kita masuk lagi di pelajaran kita, bagaimana suasana hati kalian pada saat hari ini anak-anak? Semuanya bergembira? Nah, tentu dong. Kan kita hari ini mau belajar sejarah Indonesia. Jadi semuanya harus bergembira. Nah, sekarang sebelum Ibu menjelaskan topik kita, nah topik materi kemarin pada masih ingat semua kan? Nah, kemarin itu kita masih belajar tentang manusia purba. Nah, dan manusia purba ini belum memiliki agama, yaitu dia bersifat animisme dan dinamisme. Oke, baiklah, untuk materi sekarang yang akan saya jelaskan yaitu materi siswa SMA kelas 11 dengan judul proses masuknya agama Hindu-Buddha atau teori masuknya agama Hindu-Buddha, dengan ada kompetensi dasarnya yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha. Nah, nilai-nilai karakter yang dapat kita ambil dari pelajarannya ini yaitu kita harus saling menghormati sesama agama. Dan karena di Indonesia ini kita memiliki berbagai macam agama. Teori masuknya agama Hindu-Buddha ini ada 5 teori. Nah, di pelajaran yang saat ini kita akan mengupas tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha. Di mana? Di Indonesia. Nah, materi kita pada saat hari ini, ada yang sudah baca di rumah? Iya, memang kalian sangat semangat sekali ya belajar sejarah dengan Ibu. Nah, sekarang ada berapa teori anak-anak? Iya, betul sekali, ada 5 teori. Yang pertama ada teori Brahmana, yang kedua teori Waisa, ketiga ada teori Kesatria, keempat ada teori arus balik, dan kelima teori Sudra. Nah, sekarang kita akan mengupas satu-satu teori tersebut. Yang pertama, teori Brahmana. Nah, pada tahu nggak Brahmana itu apa? Iya, benar sekali. Brahmana itu adalah kaum pendeta orang Hindu dan Buddha. Nah, menurut teori ini, kaum atau agama Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia melalui dan dibawa oleh kaum Brahmana atau kaum pendeta. Pasti kalian pada bertanya nih, Bu, kenapa ya kok kaum Brahmana sih yang bawa agama Hindu-Buddha? Nah, mengapa demikian? Karena hanya kaum Brahmana lah yang bisa membaca kitab Weda. Nah, kitab Weda ini ditulis dengan huruf Palahwa dan bahasa Sanskerta. Jadi mereka lah yang mengerti. Nah, siapa yang mencetuskan? Yang mencetuskan yaitu J.C. Van Leur. Baik, yang kedua ada teori. Iya, benar sekali. Teori
Waisa. Nah, ada yang tahu Waisa ini siapa? Ya, Waisa ini adalah kaum pedagang. Nah, jadi agama Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia dibawa oleh para kaum Waisya. Nah, kaum Waisya ini mereka datang dari India sana jauh-jauh. Mereka datang ke Indonesia untuk berdagang. Kemudian, kok bisa ya Bu menyebarkan agama Hindu-Buddha? Bisa dong. Kan kita tahu ada pernah belajar geografi kan? Iya, ada. Ada namanya angin muson. Nah, jadi angin muson ini yaitu ada angin muson barat dan angin muson timur. Jadi ketika bangsa para kaum Waisa ini datang ke Indonesia, mereka itu harus menunggu 6 bulan kemudian agar mereka bisa kembali ke India. Nah, mereka ngapain aja di Indonesia? Lah, itulah maka sebabnya mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha. Nah, kemudian yang ketiga ada teori. Ya, benar. Teori kesatria. Ada yang tahu kesatria ini apa? Ya, benar sekali. Kesatria ini yaitu golongan kaum bangsawan. Nah, mengapa kaum bangsawan datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha? Kan mereka sudah makmur di India. Nah, pada saat itu terjadi peristiwa pada abad kedua Masehi bahwa kerajaan-kerajaan di India itu mengalami keruntuhan dan mereka, para kaum kesatria ini menyelamatkan diri dan mereka melarikan diri ke Indonesia. Nah, ketika mereka di Indonesia, mereka beralkulturasi dengan bangsa Indonesia. Yang pada saat itu bangsa Indonesia masih menganut agama animisme dan dinamisme. Kemudian para kaum kesatria ini mereka juga mendirikan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, yang keempat itu ada teori arus balik. Nah, keempat itu ada teori arus balik. Nah, teori arus balik ini juga sering disebut dengan teori nasional, di mana teori arus balik ini yang membawa agama Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia yaitu orang Indonesia itu sendiri. Mengapa demikian? Nah, karena pada saat itu masyarakat Indonesia yang mengecam pendidikan ke India, mereka itu mempelajari dan memperdalam agama Hindu-Buddha. Sehingga ketika mereka datang kembali ke Indonesia, mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu apa, anak-anak? Ya, benar. Teori Sudra. Nah, teori Sudra ini siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Nah, Ibu kasih tahu ya. Nah, Sudra ini yaitu golongan rakyat jelata atau golongan yang paling bawah pada masyarakat Hindu. Nah, mengapa Sudra ini bisa sampai ke Indonesia? Nah, ceritanya itu pada saat itu ada terjadi perdagangan jual beli Sudra, yaitu mereka dijual dan diperdagangkan ke Indonesia. Dan ada juga yang mengatakan bahwa karena mereka ditindas di India, maka mereka datang ke Indonesia. Dan ketika mereka menetap di Indonesia, mereka juga menyebarkan dan memperluas agama Hindu-Buddha kepada masyarakat Indonesia. Kita sampai di sini topik pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian anak-anak ada yang masih belum paham? Ya, sudah paham semua. Nah, kemudian apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Yang bisa kita ambil yaitu kita harus saling menghargai dan menghormati tentang agama kita masing-masing. Karena negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak agama. Yaitu ada berapa? Ya, ada 6 agama di Indonesia. Jadi kita harus saling menghargai. Nah, kemudian untuk tugas kalian minggu depan yaitu cari bukti-bukti dari teori Brahmana, Waisya, Kesatria, Arus Balik, dan Sudra. Nah, setiap teori ini pasti memiliki bukti-bukti
makanya mereka bisa dapat dikategorikan sebagai teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, kemudian baiklah, Ibu akan simpulkan materi kita pada saat hari ini, yaitu teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Ya, ada 5. Yang pertama, teori Brahmana. Yang kedua, teori Waisya. Yang ketiga, teori Kesatria. Yang keempat, teori arus balik. Dan yang terakhir adalah teori Sudra. Nah, dari materi dari Ibu, baiklah, sekian materi kita pada siang hari ini. Ibu harap kita dapat bertemu lagi minggu depan dengan keadaan sehat. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selamat siang anak-anak.